nama saya Kris Amarta Harludi dari kelompok KKN Angkatan 46, Desa Muara Gusik, Kecamatan Bongan, Kabupaten Kutai Barat. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan penjelasan mengenai status tenaga kerja selaku PKWT dan PKWTT. Hal-hal mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang ini sendiri bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Indonesia dengan pembangunan nasional yang dilakukan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pasal 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberikan definisi bahwa ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada sewaktu, sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Sementara tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Definisi pemberi kerja sendiri adalah orang, perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Adanya pekerja dan pemberi kerja menciptakan sebuah hubungan kerja yang dibuat berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah. Perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan pengusaha atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Dalam hubungan kerja, seringkali terjadi ketimpangan kekuasaan. Pemberi kerja atau pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada pekerja bisa merasa ditempatkan di posisi yang lebih tinggi dari pekerjanya, karena merekalah yang memiliki uang. Di saat yang sama, pekerja yang memegang kendali di bidang produksi bisa merasa ditempatkan di posisi yang lebih tinggi pula dari pembeli kerja, karena merekalah yang menggerakkan roda perusahaan. Padahal, posisi pekerja dan pemberi kerja adalah setara. Untuk mengatur ketimpangan-ketimpangan itu, pemerintah turut hadir dalam hubungan industrial. Hubungan industrial adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara para pelaku dalam proses produksi barang dan atau jasa yang terdiri dari unsur pengusaha, pekerja atau buruh, dan pemerintah yang didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ayat pertama, pasal 56 Undang-Undang Ketenagakerjaan berbunyi, perjanjian kerja dibuat untuk waktu tertentu alias PKWT atau untuk waktu tidak tertentu alias PKWTT. Adapun perbedaan antara keduanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, masa berlaku PKWT adalah tertentu, dibatasi oleh waktu atau selesainya suatu pekerjaan tertentu. Sementara PKWTT tidak dibatasi. Perjanjian kerja berlaku terus sampai pekerja memasuki usia pensiun ataupun meninggal dunia. Kemudian, pemutusan hubungan kerja atau PHK. Pemutusan hubungan kerja atau PHK dari PKWT adalah otomatis sesuai dengan isi perjanjian kerjanya. Jika kontrak selesai, maka hubungan kerja juga selesai, tidak perlu melalui proses di Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial atau LPPHI. Untuk PKWTT, apabila terjadi PHK karena alasan tertentu atau alasan apapun, PHK harus dilakukan melalui proses di LPPHI. Pesangon maupun uang penghargaan masa kerja tidak diwajibkan untuk diberikan pada PKWT yang PHK-nya sesuai dengan waktu yang diperjanjikan. Sementara untuk PKWTT, pengusaha wajib membayarkannya, kecuali untuk PHK kasus tertentu. Masa training atau masa percobaan tidak diperbolehkan untuk PKWT. Dan untuk PKWTT diperbolehkan. Selanjutnya adalah bentuk kontraknya, bentuk perjanjiannya. PKWT berbentuk tertulis. Untuk PKWTT boleh tertulis maupun lisan. Terakhir adalah pencatatan di instansi ketenagakerjaan. Pencatatan ini adalah keharusan bagi PKWT, sementara untuk PKWTT tidak diwajibkan. Ayat 1 pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan memberi batasan untuk pekerjaan-pekerjaan apa saja yang dapat dikerjakan oleh pekerja PKWT. Yang pertama, pekerjaan yang sekali selesai atau yang sifatnya sementara. Kedua, pekerjaan yang diperkirakan penyelesaiannya dalam waktu yang tidak terlalu lama dan paling lama 3 tahun. Yang ketiga, pekerjaan yang bersifat musiman. Yang terakhir,
pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan. Ketentuan ayat 2 pasal yang sama menerangkan lebih lanjut bahwa PKWT tidak dapat diadakan untuk pekerjaan yang sifatnya tetap. Pekerjaan seperti pembukuan maupun kegiatan yang menunjang produksi utama perusahaan tidak boleh memperkerjakan tenaga kerja dengan PKWT. Yang menurut ayat 3 juga, PKWT dapat diperpanjang atau diperbaharui yang dijelaskan lebih lanjut di ayat 4, bahwa PKWT yang didasarkan atas jangka waktu tertentu dapat diadakan untuk paling lama 2 tahun dan hanya boleh diperpanjang sebanyak 1 kali untuk jangka waktu paling lama 1 tahun. Jadi totalnya maksimal PKWT bekerja selama 3 tahun. Jika perjanjian kerja dibuat tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan itu, maka bagaimana statusnya? Perjanjian kerja yang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan tersebut demi hukum menjadi perjanjian kerja waktu tidak tertentu. Ini artinya, walaupun status pekerjaannya menurut perusahaan adalah pekerja kontrak, secara hukum pekerjaannya adalah pekerja tetap. Bagaimana dengan perbedaan yang PKWT dengan PKWTT itu tadi? Apa implikasinya pembuatan perjanjian kerja yang tidak sesuai dengan itu tadi? Apabila PKWT tidak sesuai dengan bunyi undang-undang, maka status pekerja selaku PKWT demi hukum menjadi PKWTT. Yang masa training atau masa percobaan tidak diperbolehkan untuk PKWT. Apabila tetap dilakukan, maka masa percobaan kerja yang disyaratkan batal demi hukum. Selanjutnya, mengenai hak dan kewajiban tenaga kerja. Hak tenaga kerja tercantum pada pasal-pasal yang ada di bawah ini. Kewajiban tenaga kerja tercantum dalam 4 pasal yang ada di bawah ini. Demikianlah video ini. Atas perhatian dan waktunya saya mengucapkan terima kasih banyak. Semoga video ini membantu dan memberikan informasi baru bagi yang menontonnya.